Pemirsa Anda kembali menyaksikan segmen khusus CTO Talks di CNBC Indonesia. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Chief Technology and Operations Officer Standard Chartered Indonesia, Bapak Roli Lahago. Pak Roli, terima kasih banyak masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan kembali Pak ngobrol-ngobrolnya. Nih, dalam konteks bank global, bagaimana Standard Chartered ini menyesuaikan strategi AI dengan kebutuhan dan karakter pasar yang uniquely Indonesia? Gitu. Oke, mungkin secara global dapat saya sampaikan kami sangat serius dalam adopsi dan pengembangan AI ini. Namun di lain sisi juga kami menyadari penuh bahwa karakter nasabah, landscape kompetisi, dan kemudian ketentuan regulasi di masing-masing negara itu sangat beragam dan berbeda. Maka pendekatan yang kita lakukan sekarang adalah globally driven, locally executed. Oleh karena itu, strategi grup kita mulai dari yang namanya penetapan AI Strategic Intent. Nah, intent kami adalah mengakselerasi adopsi AI untuk pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Dalam upaya kami untuk memenuhi semua strategic objektif yang sudah dicanangkan, yaitu cross-border, affluent, sustainability. Nah, kita turunkan lagi nih dari strategic intent, itu menjadi beberapa pilar. Ada 6 pilar strategi yang untuk adopsi AI ini. Pertama adalah target operating model. Di sini kita bicara mengenai pembentukan COE, Center of Excellence, AI Squad, dan sebagainya. Even sampai steering hub. Yang kedua adalah penentuan tema-tema prioritas. Tema prioritas yang utama sekarang adalah client-centric. Ya. Yang ketiga adalah penyediaan platform, data, dan infrastruktur yang handal. Yang keempat adalah penyiapan talent dan literasi. Di sini kita bicara tentang training, upskilling, komunikasi, even sampai ke pendekatan pemikiran yang disruptif, yaitu zero-based design thinking. Yang kelima, kita bentuk juga sebuah unit research innovations. Gitu. Terus yang keenam, kita bicara juga pilar mengenai pengamanan, keamanan, dan sustainability. Di sini kita bicara tentang accountabilitas, AI model and testing, dan sustainable solution. Nah, dalam eksekusinya, kami itu di grup memiliki daftar list aplikasi inisiatif berbasis AI dengan status yang udah in production maupun in development. Jadi tiap-tiap negara ini boleh melihat, bebas memilih mana yang cocok dengan kebutuhan negara tersebut, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Dan kalau memang sudah oke, maka tiap negara bisa mengimplementasikan itu di negara yang masing-masing. Ya. Dan bukan cuma itu, even itu juga bisa negara-negara kalau memang punya kebutuhan yang unik, itu bisa mengajukan proposal bahwa saya punya kebutuhan ini. Gitu. Yes, ke headquarter, dan kemudian itu akan didiskusikan dan diimplementasikan. Dan itu juga dalam hal ini kaitannya ini Indonesia juga Indonesia berperan aktif di situ. Kedepannya sejauh mana Anda melihat AI mampu meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas bank tanpa mengorbankan kualitas layanan yang ada? Nah, ini adalah pergumulan kami ya tiap hari. Bagaimana kita menyeimbangkan antara efisiensi dengan usahanya tidak mengurangi kualitas layanan nasabah ya. Ini mungkin di setiap kami itu pergumulan setiap hari. Maka untuk itu kami itu menetapkan purpose yang jelas dari setiap use cases terkait efisiensi dan produktivitas. Purpose itu menjadi North Star buat kami. Purpose-nya apa? Itu adalah semua use cases harus memiliki high business value dan high impact gitu ya. Jadi harapannya adalah dengan seperti ini pengembangan solusi AI di efisiensi dan produktivitas itu semua akan bergerak dari purpose tersebut. Kira-kira seperti itu yang kita ini. Dan salah satu contoh use cases yang kalau saya boleh share di sini adalah pengembangan solusi AI, Gen AI itu di divisi wealth management. Jadi solusi itu adalah untuk membantu menyusun email secara personalized dan engage gitu ya ke klien berdasarkan data-data dari klien with only single click. Ya dulunya proses ini mungkin tidak sebentar, jadi harus pull data dari masing-masing sources, kemudian crafting email juga itu akan memakan waktu. Nah sekarang semua udah dibantu dengan tool itu dan itu menurut saya adalah use cases productivity dengan high impact di client experience. Sekarang ini pertanyaan yang biasa saya selalu tanyakan Pak dalam CTO Talks. Apakah Anda melihat AI ini punya potensi Pak menggeser peran para frontliner atau human resources Anda atau justru memperkuat peran manusia di layanan perbankan khususnya di Standard Chartered Indonesia tentunya? Baik.
Oke, saya jawab dalam dua sisi ya. Iya. Jadi kalau kami berpendapat bahwa kami secara konsisten mengedepankan adopsi dan akselerasi AI ini yang berorientasi pada manusia. Jadi it's a human-centric AI adoption and acceleration. Kami percaya bahwa kolaborasi manusia dan AI itu akan memberdayakan tim-tim dan unit terkait untuk mengoptimalkan teknologi guna mendapatkan nilai yang lebih gitu ya. Kami meyakini juga bahwa keputusan akhir terus penerapan AI yang etikal dan tanggung jawab itu tetap berada di manusia. Dan bahwa akan ada impact terhadap penyesuaian sumber daya manusia, saya pikir itu tidak bisa dihindari ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mungkin dimudahkan, diperbesar, augmented ya, atau digantikan dan lain sebagainya. Dan kita understand dinamika-dinamika itu ya. Itu kita kelola secara dekat dan secara menyeluruh ya. Dan salah satu inisiatif untuk bisa menyeimbangkan itu adalah dengan tadi yang saya sebut ya, kita inisiatif reskilling, upskilling, dan redeployment. Ya. Dan itu kita lakukan secara dinamis ya, begitu. Tapi kalau melihat adopsi role AI yang sudah masif diterapkan di industri perbankan di Indonesia, tidak hanya di perusahaan Anda, Pak Roli, tantangan apa yang menurut Anda paling besar dalam mengadopsi AI di perbankan Indonesia? Apakah talenta atau human resources? Apakah itu regulasi? Apakah infrastruktur? Seperti apa? Baik, tantangannya banyak sekali, Mbak Safrina ya. Tantangan itu kita bisa sebut tantangan keamanan, tantangan data, tantangan infrastruktur, teknologi, tantangan sumber daya, baik manusia maupun keuangan. Capital ya. Tapi menurut kami tantangan yang paling besar adalah bagaimana menyeimbangkan antara kecepatan dan dampak yang bisa dihadirkan oleh AI secara nyata. Itu menurut kami tantangan paling besar sekarang. Saya berbicara tentang kecepatan ini adalah karena banyak ekspektasi dari stakeholder, dari investor, even dari publik untuk bank itu bergerak cepat, bergerak cepat dalam mengembangkan solusi dan menghadirkan hasil yang cepat gitu. Nah itu tantangan yang ini. Jadi untuk bisa menyeimbangkan itu kita berfokus pada beberapa hal. Satu adalah kita fokus pada quality over quantity, dan yang kedua adalah kita fokus pada screening bahwa semua use cases itu harus in full alignment dengan core business strategy. Gitu kira-kira. Pak Roli, ini sebagai pertanyaan penutup di kesempatan ini di CTO Talks, apa satu pesan penting dari Anda untuk pelaku industri perbankan di Indonesia agar bisa keep up, bisa catching up dengan transformasi artificial intelligence yang ada? Baik. Berdasarkan pengalaman kami adalah kurangin fokus pada hype dan lebih fokus pada nilai dan kualitas yang AI bisa hadirkan. Jadi strategi yang tepat menurut saya adalah fokus pada core strength atau kekuatan inti ya. Bukan hanya mengumpulkan AI yang nanti hanya akan bersifat satuan atau berdiri sendiri. Jadi kekuatan AI ini tidak semata-mata pada teknologi itu sendiri. Jadi kuncinya adalah menurut kami adalah terbentuknya ekosistem yang kuat untuk mendukung pengembangan AI ini. Mulai dari tata kelola yang kuat, infrastruktur yang handal, terus kemudian kapasitas sumber daya manusia, dan even bahkan sampai ke kemitraan strategis. Baik. Itu menurut saya. Jadi ekosistem menjadi sangat penting. Ya. Pak Roli, mungkin singkat saja terakhir, 2026 ini khusus untuk teknologi dan pengembangan IT ke depannya di perusahaan Anda, apa yang bisa Anda ekspektasikan di 2026 ini? Kita targetnya. 2026 kita akan terus melakukan apa yang sudah kita rencanakan ya. Jadi kalau terkait dengan AI ini kita akan terus mencari peluang-peluang mana yang bisa kita hadirkan AI untuk mempermudah operasi internal operations, client experience maupun pengelolaan risiko. Jadi kita akan terus dorong itu, Mbak. Baik. Pak Roli, all the best untuk seluruh capaian dan targetnya di 2026 ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CTO Talk. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mas Safrina. Terima kasih. Usai jeda, Profit akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya dari mancanegara. Salah satunya hari ini Presiden Donald Trump melakukan perjalanan internasional pertamanya di 2026 ke Davos, Swiss. Informasi selanjutnya usai jeda, tetaplah bersama kami.